Mania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menginformasikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Kementerian Kelautan dan Perikanan siap penuhi permintaan perwira kapal pada kapal perikanan asal Spanyol. Hal tersebut guna merespon permintaan dari sejumlah perusahaan perikanan dan asosiasi perikanan di Spanyol. Mengenai hal tersebut, KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan akan segera melakukan pembahasan guna pembaharuan Memorandum of Understanding atau MOU antara Indonesia dengan Spanyol memasukkan lingkup kerjasama yang dibutuhkan kedua pihak termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perikanan di level perwira, nahkoda, dan ahli mesin kapal. Kepala BPPSDM KPI Nyoman Radiarta menanggapi beberapa kendala terkait kemampuan bahasa Spanyol maupun bahasa Inggris, serta pengecekan validasi sertifikat yang dimiliki pekerja Indonesia agar memenuhi kebutuhan Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel atau STCWF 1995. Hal tersebut menjadi salah satu diskusi bersama Kooperatif de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo atau ARVI yang merupakan perkumpulan pemilik kapal penangkap ikan dalam bidang pengelolaan dan pengembangan ikan di Vigo. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyiapkan dua skema penerbitan, yaitu skema portofolio bagi awak kapal perikanan yang telah bekerja di Spanyol dan skema non-portofolio atau reguler. Langkah lanjutan, yakni dalam kurikulum pelatihan perikanan di Indonesia telah ditambahkan materi bahasa Inggris perikanan yang diharapkan dapat menjadi pegangan dasar bagi AKP dari Indonesia. Pada kunjungan ke Spanyol, selain melakukan pertemuan dengan perusahaan dan pemerintah, Kepala BPPSDM KP bersama rombongan turut melakukan pertemuan dan sosialisasi dua skema penerbitan sertifikat AKP yang merujuk STCWF 1995 dengan AKP dari Indonesia, baik di Kota Vivero maupun Kota Vivo. Selain itu, sosialisasi dan pertemuan delegasi Indonesia juga turut dilakukan dengan AKP dari Indonesia yang bekerja di Puerto de Celeiro, Kota Vivero, dan AKP dari Indonesia yang berada di Kota Vigo. Salah satu administrasi yang harus dipenuhi di Spanyol adalah dokumentasi sertifikat keahlian berdasarkan pada STCWF 1995 yang telah disepakati Indonesia dan Spanyol melalui penandatanganan kesepakatan MRI sebagai tindak lanjut ratifikasi STCWF 1995. Sertifikasi menjadi salah satu jalur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, khususnya awak kapal perikanan. Selain itu, sertifikasi juga menjadi syarat untuk mendapatkan legitimasi secara global atas kemampuan yang dikuasai dan membuka akses berkarir di luar negeri bagi para awak kapal perikanan. Untuk itu, KKP kian serius dalam memenuhi kebutuhan global akan tenaga kerja AKP yang berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan dengan adanya kunjungan kerjasama dalam rangka tindak lanjut Mutual Recognition Agreement atau MRI of Certification of Fishing Vessel Personnel dengan pemerintah Spanyol di kota Madrid, Vivero, dan Vigo pada 29 Januari hingga 3 Februari 2024. Salah satu poin penting dalam kunjungan tersebut yakni membuka peluang bagi para AKP Indonesia untuk bekerja di kapal ikan Spanyol dan kapal berbendera Spanyol sesuai prosedur dan teknis kompetensinya. Dengan terus mengencarkan sertifikasi, maka semakin besar peluang pendapatan devisa negara melalui para awak kapal perikanan sebagai pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia menjadi penyumbang devisa negara melalui remitansi atau pendapatan yang disalurkan kepada keluarga di dalam negeri. Nama saya Ferdi Fariandes, berasal dari Sumatera Barat, Padang. Ini saya 1.300. Karena saya masih 21 juta. Karena masih ikut sama agen di sini. Kalau mandiri kan semuanya udah dari kita, Pak. Apartemen, kayak makan itu udah tanggung dari kita sendiri. Kalau dari agen, kita tuh gaji full. Fasilitas itu udah dari agen semua. Oh gitu. Iya. Ya plus minusnya kan juga beda. Saya kesini tahun 2018. Udah lama ya. Udah 5 tahun. Penghasilan sama 1.200-300. Dilansir dari data Bank Indonesia, devisa negara melalui remitansi ini tercatat mencapai 139 triliun rupiah pada tahun 2022. Angka tersebut menduduki peringkat terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas. Awak kapal perikanan sendiri termasuk salah satu profesi yang paling banyak diisi oleh para pekerja migran Indonesia di mancanegara.
serta awak kapal perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan awak kapal yang kompeten di luar negeri. Hal tersebut bertepatan dengan pelepasan ratusan orang lulusan pelatihan kelautan dan perikanan yang telah diterima bekerja di luar negeri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pelepasan tersebut dilakukan pada saat kegiatan rapat kerja teknis BPPSDMKP pada 20 Februari lalu di Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya sebanyak 126 orang tersebut merupakan awak kapal yang telah mendapatkan pelatihan Basic Safety Training atau BST dengan difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal yang merupakan salah satu sertifikasi awak kapal perikanan. Pada 19 hingga 21 Februari, BPPSDMKP menggelar kegiatan Rapat Kerja Teknis atau Rakernis 2024 dengan tema SDM Unggul Ekonomi Biru untuk Indonesia Sejahtera di Surabaya, Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono didampingi Kepala BPPSDMKP Inyuman Radiarta memberikan penghargaan kepada penyuluh perikanan, instruktur pelatihan, dan Widya Iswara terbaik tahun 2023. Kategori penyuluh perikanan terbaik penghargaan peringkat pertama diberikan kepada Fahmi Lubis, penyuluh perikanan dari BP3 Banyuwangi, Meske Sipasulta, penyuluh perikanan dari BP3 Ambon di peringkat kedua, dan di peringkat 3 Fridudin dari penyuluh perikanan dari BPRPPUPP Palembang. Kategori Widya Iswara terbaik diberikan kepada Widya Iswara dari BD Asukamandi, yakni Yudhistira Adi Nugroho di peringkat pertama, Fajar Nugroho di peringkat kedua, dan Anastasia Dian Rosalina di peringkat ketiga. Sementara untuk kategori instruktur terbaik diberikan kepada Dian Tugu Warsito dari BP3 Banyuwangi di peringkat pertama, J. Misra dari BP3 Medan di peringkat kedua, dan Herianto dari BP3 Tegal di peringkat ketiga. Penilaian terhadap penyuluh perikanan terbaik dinilai dari peran aktif dalam mendukung 5 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta program-program lainnya seperti Gemarikan dan pendampingan bantuan pemerintah. Selain itu juga dilihat dari indikator kinerja utama atau IKU kepenyuluhan seperti penumbuhan dan pendampingan kelompok, pendampingan UMKM dan korporasi perikanan, serta pendampingan akses iptek dan akses modal. Penilaian terhadap Widya Iswara terbaik ditentukan dari kemampuannya dalam melakukan proses pembelajaran, kemampuan membimbing dan menguji, serta penilaian terhadap instruktur terbaik dinilai dari inovasi kelautan dan perikanan yang telah dikembangkan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan atau Puslatluh KP mengadakan kegiatan pembinaan penyuluh perikanan swadaya atau PPS di Kabupaten Bogor pada 22 Februari lalu. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri 40 peserta PPS secara luring. Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan PPS dalam mendampingi dan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. PPS merupakan salah satu elemen ketenagaan penyuluhan perikanan yang diangkat dari pelaku utama atau pelaku usaha yang berhasil dalam usahanya serta memiliki keinginan dan mampu menjadi tenaga penyuluh. Pada kesempatan ini, Kepala Puslatluh KP Lili Aprilia Pregiwati menjelaskan bahwa PPS termasuk dalam ketenagaan penyuluhan perikanan bersama dengan penyuluh perikanan PNS, penyuluh perikanan swasta, dan penyuluh perikanan bantu. Selain itu, Lili juga menekankan bahwa dengan PPS yang kini berjumlah 2.012 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, sangat jelas bahwa PPS termasuk dalam unsur penggerak utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Berkaitan dengan pembinaan penyuluh perikanan, sebelumnya Lili di tengah pelaksanaan rapat kerja teknis di Surabaya, Jawa Timur, menyempatkan berbincang bersama penyuluh perikanan Surabaya. Pada kesempatan tersebut turut dilakukan monitoring kinerja penyuluh perikanan Kota Surabaya yang telah mencapai target, serta langkah ke depan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat dalam mendukung program KKP termasuk 5 program prioritas. Peningkatan kompetensi kepada masyarakat kelautan dan perikanan kian digencarkan. Hal tersebut sebagai wujud nyata dalam mengimplementasikan 5 program prioritas ekonomi biru. Guna percepatannya, KKP melalui BPPSDMKP menggelar beragam kegiatan pelatihan yang digelar selama periode bulan Februari. Pelatihan ini dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dengan difasilitasi unit pelaksana teknis Puslatluh KP. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan di bidang budidaya, penangkapan dan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan, sertifikasi kecakapan nelayan, pembuatan pakan ikan, hingga pengolahan ikan.
Sepanjang bulan Februari di BP3 Medan memfasilitasi kegiatan pelatihan masyarakat berupa pelatihan pembenihan ikan air tawar dengan probiotik, pelatihan budidaya ikan dengan sistem bioflok, pelatihan budidaya pembesaran ikan lele, diversifikasi olahan perikanan, perawatan dan laminasi kapal berbahan fiberglass, pembuatan alat tangkap ramah lingkungan, dan pembesaran ikan mas. Pelatihan tersebut diikuti dengan total peserta sebanyak 1.464 orang dari pelaku usaha perikanan secara offline training. Sementara di BP3 Tegal, pada bulan Februari turut digelar kegiatan pelatihan berupa pelatihan budidaya ikan air tawar, pelatihan manajemen kesehatan ikan, pelatihan diversifikasi olahan ikan, pelatihan konservasi zona penangkapan ikan, pelatihan keselamatan dasar di atas kapal, pelatihan penanganan hama dan penyakit ikan. Pelatihan ini diikuti dengan total peserta sebanyak 1.410 orang pelaku usaha perikanan. Sedangkan di BP3 Ambon turut dilaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi kecakapan nelayan, pelatihan pembuatan ekobrik kolam ikan hias, pelatihan penangkapan dengan alat tangkap ramah lingkungan, serta pelatihan diversifikasi olahan ikan. Pelatihan ini diikuti sebanyak 1.296 peserta yang berasal dari Papua dan Maluku. Selain itu, BP3 Banyuwangi juga turut menggelar pelatihan berupa pelatihan pembesaran ikan hias koi, pelatihan pembuatan pakan ikan, pelatihan pengelolaan sampah plastik, pelatihan diversifikasi olahan perikanan, dan pelatihan basic safety training. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti sebanyak 2.172 peserta dari masyarakat perikanan. Adanya kegiatan pelatihan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, juga sebagai peningkatan dalam melakukan manajemen usaha yang berujung pada peningkatan ekonomi. Sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini, Puslatluh KP tengah melaksanakan penyusunan modul sebagai perangkat diklat untuk budidaya ikan arwana, belida, sidat, teknis pengolahan ikan sidat, dan pengelolaan perikanan di perairan darat dengan pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management atau EAFM. Pada penyusunan modul ini, Puslatluh KP turut menggandeng FAO untuk mendorong Project Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value atau IFIS yang berfokus pada 3 komoditas ikan air tawar seperti sidat, arwana, dan belida. Pembentukan modul ini disusun dengan tujuan agar pelatihan yang dilaksanakan melalui kerjasama yang disepakati dapat terstandar kompetensi. Penyusunan tersebut berupa penyusunan garis-garis besar panduan pembelajaran, kurikulum, modul, dan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan. Beberapa wilayah yang akan menjadi target pelaksanaan pelatihan budidaya tersebut meliputi Kalimantan dan Sumatera untuk kegiatan budidaya ikan belida, Cilacap dan Sukabumi untuk kegiatan budidaya dan pengolahan ikan sidat. Kedepannya, untuk kegiatan pelatihan ini bukan hanya masyarakat perikanan saja yang menjadi sasaran pelatihan, namun juga penyuluh perikanan menjadi sasaran. Hal ini lantaran penyuluh perikanan nantinya akan mendampingi jalannya penerapan budidaya dari pelatihan yang telah dilaksanakan. Pada kesempatan ini turut mengundang beberapa narasumber, praktisi, dan akademisi. Pada penyusunan modul budidaya ikan sidat turut mengundang praktisi dan pembudidaya ikan sidat, sementara untuk modul pengolahan sidat mengundang instruktur dari BP3 Banyuwangi. Sedangkan pada penyusunan modul budidaya ikan belida mengundang tim dari Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin dan juga BRIN. Sementara untuk penyusunan modul budidaya ikan arwana mengundang dari tim Balai Riset Ikan Hias Depok. Turut hadir pada kesempatan ini narasumber dari KKHL, Eselon 1 Lingkup KKP, praktisi, akademisi, dan pelaku utama. Nah, itu dia Minamania Highlight News yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.